Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video WordPress Beginners. Pada video kali ini kita akan meneruskan pengaturan-pengaturan yang ada di WordPress. Nah, untuk pada video kali ini yaitu tentang pengaturan akun WordPress ya. Nah, dalam pengaturan akun WordPress kita mengatur beberapa hal ya, diantaranya personal option, profile, dan akun manajemen ya. Untuk Mangcoding sendiri sepertinya tidak ada settingan khusus ya yang bisa dilengkapi profilnya sesuai yang kita mau aja gitu. Nah, untuk pengaturan akun kita bisa klik menu user ya di sini. Kita klik menu user. Nah, lalu ke profile. Nah, di sini yang pertama adalah personal option ya. Ada beberapa pengaturan untuk profile. Yang pertama ada personal option. Untuk personal option ini kita bisa biarkan default atau setting ya sesuai keinginan. Seperti misalnya mau ada visual editor kah, atau syntax highlighting ya. Ataupun di sini kita bisa mengubah admin color skemanya. Kalau misalnya teman-teman mau mengubah ini asalnya biru, misalnya mau jadi light gitu ya, ataupun mau jadi warna coffee ataupun sunrise, yaitu terserah teman-teman mengatur warna template dashboardnya di sini ya. Oke, kita biarkan default aja. Selanjutnya ada keyboard shortcut ya, enable keyboard shortcut for comment moderations. Kalau misalnya teman-teman mau ada shortcut keyboard ketika ingin mengomentari suatu post, teman-teman bisa enable kan. Kalau misalnya tidak juga uncek aja. Selanjutnya ada toolbars ya, show toolbar when viewing site. Jadi toolbars itu yang ada di sini ya, yang ada di atas. Ketika kita mengecek websitenya langsung, itu akan muncul ya. Misalnya contoh seperti ini. Nah, ini ada toolbar yang di sini. Kalau misalnya teman-teman gak mau ada toolbar di sini, teman-teman bisa uncek aja. Selanjutnya ada language. Oke, selanjutnya ada language. Nah, di sini untuk language-nya teman-teman bisa setting site default ataupun di bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngeset ke bahasa Indonesia silakan aja gitu. Ini untuk untuk settingan bahasa ya. Oke, kemudian kita bisa mengatur profile kita sesuai keinginan dengan contoh kita punya username-nya ya, username kita sendiri, lalu misalnya mau menambahkan first name, last name ya. Nanti ini akan muncul ketika kita berkomentar ataupun menuliskan post gitu ya. Oke, misalnya first name-nya saya tulis Mang, lalu last name-nya Coding gitu ya, atau Mang Coding. Oke, untuk nickname-nya teman-teman bisa default ataupun bisa ganti menjadi mengcoding misalnya. Ya, seperti ini. Lalu untuk display name-nya tuh public, kita bisa pilih di sini ya. Bisa admin, bisa mengcoding, bisa dan lain-lain. Kita pilih yang ini. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada kontak info, yaitu ada email ya, teman-teman. Ini untuk jika ada email ya yang mengirim email address, itu akan dikonfirm melalui email ini gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman emailnya ini yang aktif ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tetap pakai domainnya, teman-teman bisa aktifkan beberapa pengaturan di hosting teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada websitenya ya. Selanjutnya di sini ada biographical info, kita biarkan aja. Selanjutnya ada profile picture, di sini kita bisa mengganti avatarnya ya, tapi kita ini harus login gitu untuk mengganti gravatar. Kita biarkan aja seperti default dulu.
Soalnya di sini ada account management. Nah, account management ini dapat mengatur password akun WordPress kita ya. Jika kita ingin update gitu. Oke, kita biarkan default. Lalu application password ya. Untuk application password ini kita bisa tambahkan bila kita ingin menyambungkan autentikasi ya ke XML, RPC ataupun REST API. Ya, kita bisa setting password sesuai keinginan, tapi ini opsional gitu. Kemudian kita bisa update profile kita. Oke, itu dia teman-teman untuk pengaturan akun WordPress ya, sangat sederhana. Nah, kita bisa tambahkan baru ya, bisa tambah baru pengguna di sini. Kita bisa tambahkan pengguna baru ataupun kita bisa melihat pengguna yang aktif itu siapa aja di sini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngaktifin pengguna baru, teman-teman bisa mengisi ini. Misalnya nama penggunanya siapa, emailnya siapa, nama depan, nama belakang, terus kalau misalnya ada situs webnya, kita bisa tambahkan. Lalu bawaan situsnya seperti tadi ya, dan juga kata sandi. Kita bisa pakai default di sini biar kuat, ataupun kita bisa buat kata sandi manual. Lalu bisa kirim notifikasi pengguna, nantinya akan mengirim ke email pengguna baru ya, nantinya untuk konfirmasi. Nah, ini peranannya atau role-nya mau jadi pelanggan kah, ataupun di sini kontributor, penulis, editor, bahkan administrator. Ya, kalau misalnya teman-teman berkolaborasi dengan yang lain gitu, misalnya memegang satu website dengan beberapa user ataupun administrator, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Oke, selain itu teman-teman bisa mengedit profil, bisa juga lewat sini ya, setting profil. Baik, itu dia teman-teman untuk materi di pengaturan akun WordPress. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.